Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast kami, ngobrol-ngobrol santai tentang sejarah. Jadi, pembahasan yang bakal kita ambil sekarang itu tentang perlawanan Kesultanan Mataram Goa atau Makassar melawan VOC. Nah, sebelumnya, kenalin dulu nih, aku sendiri Zahratun Nufus. Aku Messi Azahra. Aku Melina Putri Ayu Cantika. Aku Ajeng Nur Azizah. Aku Clara Camelia. Dan gua Ahmad Pakifidin. Jadi, kalian ada yang tahu nggak sih tentang Perang Makassar tuh kayak gimana? Aku tahu. Jadi, di Perang Makassar itu Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan terhadap VOC dengan bekerja sama bersama kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Ada juga nih tentang Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya itu perjanjian yang mengakhiri konflik antara Kesultanan Gotalo atau Kerajaan Makassar dengan VOC pada 18 November 1667. Isi dari Perjanjian Bongaya itu ada 6. Yang pertama, Makassar harus mengakui monopoli VOC. Yang kedua, wilayah Makassar terbatas pada Goa. Yang ketiga, Makassar harus membayar ganti rugi perang. Yang keempat, Hasanuddin harus mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. Yang kelima, Goa tertutup bagi orang asing kecuali VOC. Yang keenam, benteng yang ada akan dihancurkan kecuali benteng Rotterdam. Aku tahu loh berdirinya kerajaan Goa tuh kayak gimana. Gua juga tahu. Wah, gimana? Coba aku mau tahu. Jadi, berdirinya kerajaan Goa tuh awalnya di Sulawesi Selatan pada abad ke-16. Terdapat beberapa kerajaan mandiri di antaranya Goa, Talo, Bone, Sopeng, Wajo, dan Sidenreng. Setiap kerajaan tersebut membentuk persekutuan sesuai dengan pilihan masing-masing. Salah satunya adalah kerajaan Goa dan Talo. Keduanya membentuk persekutuan pada tahun 1528 sehingga melahirkan yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. Raja Goa Daengman Rabia menjadi raja bergelar Sultan Alauddin dan Raja Talo Karaeng Mantoaya menjadi Perdana Menteri bergelar Sultan Abdullah karena pusat pemerintahannya terdapat di Makassar. Kerajaan Goa Talo sering disebut sebagai Kerajaan Makassar. Wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Karena posisinya strategis di antara wilayah Barat Malaka dan Timur Nusantara Maluku, Makassar menjadi bandar pertama untuk memasuki Indonesia Timur yang kaya rempah-rempah. Kerajaan ini memiliki pelaut-pelaut tangguh yang memperkuat barisan pertahanan Laut Makassar. Kalau gua tahu itu tentang sumber asing tertulis pertama dari catatan Tom Price. Dalam catatannya, dia melukis kemampuan pelayaran dan perdagangan orang-orang Makassar. Pren menulis orang-orang Makassar telah berdagang sampai ke Malaka, Jawa, Borneo, negara Siam, dan juga semua tempat yang terdapat antara Pahang dan Siam. Kesultanan Mataram dan Kesultanan Goa pernah melakukan perlawanan terhadap VOC tahu? Kayak gimana tuh? Jadi tuh, Sultan Agung melakukan penyerbuan ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629 untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa. Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat membahayakan kekuasaan Mataram Islam. Perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap VOC. Sultan Hasanuddin memimpin perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC dalam Perang Makassar yang berlangsung pada tahun 1666 sampai 1669. Perlawanan ini dilakukan dengan VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur dan melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Sumba Opu. Perlawanan ini berakhir dengan ditandatangani Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Namun, perjanjian ini baru terlaksana pada tahun 1669 karena Sultan Hasanuddin masih melakukan perlawanan. Ada yang tahu penyebab perlawanan Goa terhadap VOC gak? Aku tahu. Nah, jadi tuh awalnya orang-orang Belanda ketika datang ke Kepulauan Indonesia pada mulanya tidak begitu tertarik dengan kerajaan Goa yang letaknya di kaki barat daerah Sulawesi Selatan. Belanda pada mulanya dalam perjalanan ke timur sesudah berangkat dari pelabuhan Jawa mereka meneruskan perjalanannya ke Maluku. Belanda baru mengetahui
pentingnya pelabuhan Goa setelah kejadian di dekat perairan Malaka, di mana pihak Belanda merampas kapal milik Portugis yang ternyata memiliki seorang awak kapal Makassar. Dari orang Makassar inilah Belanda mengetahui bahwa pelabuhan Goa merupakan pelabuhan transito bagi kapal-kapal yang berlayar dari atau ke Maluku. Selain itu, setelah bertemu dengan kapal-kapal Goa yang memuat orang-orang Portugis tidak diserang oleh Belanda. Hal ini dilakukan guna mencari kesan yang baik dengan Raja Goa. Pada saat itu, Belanda berkesimpulan bahwa pelabuhan Goa sangat strategis sehingga terletak antara Malaka dan Maluku. Kemudian Belanda mencoba menjajaki hubungan dengan terlebih dahulu, mengirim sepucuk surat yang dikirim dari Banda kepada Sultan Goa. Isi dari surat itu adalah semata-mata tujuan Belanda hanya ingin berdagang saja. Akhirnya, Raja Goa mengundang Belanda berkunjung ke pelabuhan Goa, tetapi dengan tekanan bahwa Belanda hanya boleh berdagang saja di Goa. Raja Goa tidak ingin kerajaannya menjadi tempat adu senjata antar orang asing yang datang berdagang di sana atas undangan Raja Goa. Perdagangan Belanda mulai datang ke pelabuhan Goa untuk berdagang. Belanda pernah mengajak kerajaan Goa untuk menyerang Banda yang merupakan pusat rempah-rempah, tetapi Raja Goa menolak hal tersebut. Anggota kompeni Belanda sering melakukan kunjungan ke Goa. Mereka selalu membujuk Raja Goa agar tidak menjual berasnya pada Portugis. Akan tetapi Raja Goa tidak ingin memutuskan hubungan dagang dengan Portugis karena dianggap menguntungkan. Bahkan Raja Goa mengeluh karena kapal-kapal kompeni mulai melakukan penyerangan ke Maluku. Akhirnya keadaan Goa dan Belanda pun makin memburuk karena keduanya mempunyai kepentingan yang sama dalam perdagangan. Karena itu suatu saat bentrokan antara keduanya tidak dapat terelakkan. Aku juga tahu, tapi cuma sedikit sih. Yang aku tahu tuh beberapa penyebab timbulnya perselisihan Belanda dengan kerajaan Goa dikarenakan kelicikan orang Belanda yang hendak menagih hutang dari pembesar-pembesar Goa. Pembesar ini diundang ke kapal Belanda untuk dijamu, akan tetapi mereka dilucuti oleh Belanda. Hal ini yang membuat kebencian masyarakat Makassar tidak senang dengan Belanda. Sebagai balas dendam, orang-orang Makassar membunuh awak kapal Belanda. Hal ini membuat John Pietersz Koen menaruh dendam pada orang Makassar. Nah, materi selanjutnya ada kronologis perlawanan Banten terhadap VOC. Ibu kota dari kerajaan Goa berada di Sombopu. Letak dari kerajaan Goa sangat strategis yang berada di jalur perdagangan internasional. Sombopu merupakan tempat singgah dari perdagangan dari barat ke Maluku dan sebaliknya. Dengan demikian, orang-orang Goa sangat senang dengan keterbukaan atau kebebasan dalam menjalankan perdagangan dan anti terhadap monopoli. Hal ini menjadi salah satu faktor kerajaan Goa menjadi kerajaan yang maju. VOC yang melihat peran dan letak dari kerajaan Goa di jalur perdagangan internasional membuat VOC ingin menaklukkan kerajaan Goa. Untuk mendapatkan melemahkan posisi kerajaan Goa dalam perdagangan internasional, maka VOC melakukan cara-cara yang sangat licik. Iya benar tuh Jeng, langkah-langkah yang diambil oleh VOC pada dasarnya ingin melemahkan kekuatan ekonomi dan mengisolasi kerajaan Goa di perdagangan dunia. Salah satu langkah yang digunakan oleh VOC adalah memblokade jalur perdagangan yang akan menuju ke Goa, baik itu dari arah timur atau barat, dan berusaha untuk menangkapi kapal-kapal pribumi. Raja Hasanuddin tidak begitu senang dengan tindakan yang dilakukan oleh VOC yang dinilai provokatif dan monopoli. Raja Hasanuddin memerintahkan kepada pasukan untuk mendirikan benteng-benteng pertahanan di sepanjang pantai dan mengkoordinasikan sekutu-sekutu dari kerajaan Goa yang menentang VOC. Untuk dapat memecah kekuatan dari kerajaan Goa, maka VOC melakukan siasat divide et impera. Raja Bugis dari Bone yang bernama Arupalaka dihasut oleh VOC untuk menentarik perlawanan kerajaan Goa. Pada tanggal 7 Juli 1667, pasukan gabungan VOC mulai melakukan serangan terhadap kerajaan Goa sehingga meletusnya perang Goa. Pasukan gabungan yang terdiri atas pasukan VOC yang dipimpin oleh Cornelius Johnson,
Pasukan Amun yang dipimpin oleh John Kevin Manipa dan pasukan dari Bone yang dipimpin oleh Arupalaka mulai mengepung kerajaan Goa dari segala penjuru. Beberapa serangan dari pasukan gabungan ternyata mampu ditahan oleh pasukan Goa. Karena kalah jumlah dan persenjataan yang lebih canggih, membuat pasukan VOC mampu mendobrak masuk ke dalam wilayah kerajaan Goa. Kekalahan yang dialami oleh kerajaan Goa membuat Sultan Hasanuddin harus mendatangi perjanjian Bongaya. Pada awalnya, Sultan Hasanuddin tidak mau menandatangani perjanjian Bongaya karena isi perjanjian tersebut bertentangan dengan hati nurani. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin berusaha menggerakkan rakyat untuk melawan VOC. Namun, perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin dengan mudah dipatahkan oleh VOC. Sehingga Sultan Hasanuddin dengan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Bahkan benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan diserahkan kepada VOC. Benteng itu kemudian oleh Spelman diberi nama Benteng Rotterdam. Wah, ternyata begitu ya sejarah perlawanan Kesultanan Goa Makassar terhadap VOC. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi cukup sekian podcast dari kami. Sampai jumpa lagi.